Hensat, silakan Anda menanggapi lebih jauh seperti apa ini. Yang mana yang kemudian harus jadi pegangan? Karena kan dalam kompetisi ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau Pak Jokowi katakan ojo ke susu, ternyata sudah ada yang disampaikan oleh Bang Bestari. Kok udah selebrasi duluan, sudah mengklaim kemenangan duluan. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, audionya Bang Hensat boleh dibantu? Ya. Tentang acara Istora ya, Mbak Afi. Kemarin saya sempat ngobrol dengan Mbak Sarah tuh, temennya Bang Habib. Dia bilang begini, itu sebetulnya acara itu, Mas Hensat, itu adalah awalnya acara nonton bareng perhitungan quick count. Gitu. Tapi ternyata begitu hasilnya bagus gitu ya, terus ya nggak apa-apa kan sekalian pidato gitu. Jadi saya tuh menyebutnya kemarin bukan pidato kemenangan sebetulnya, tapi pidato kebahagiaan ya. Kalau menurut saya sih memang yang harus dipegang adalah KPU. Tapi kemarin semua lembaga survei nampaknya mirip-mirip, termasuk Kedai Kopi juga mirip juga. Jadi artinya memang kalau hasil quick count atau hitung cepat di 2014-2019 itu banyak diterima, ya kenapa yang sekarang ini ditolak gitu. Jadi menurut saya sih walaupun menunggu KPU, tapi ini harusnya bisa menjadi bahan rujukan. Dan saya yakin juga sebetulnya mungkin sedang juga di-setup langkah-langkah politik what next ya setelah ini. Itu kan kalau kita lihat dari hasil quick count itu, kalau kita lihat di ranah politiknya, memang yang mengejutkan itu kan Pak Ganjar ya, karena terlalu kecil dan bukan vis-a-vis ya, sama dengan elektabilitas PDI Perjuangan versi lembaga PDI Perjuangan versi quick count juga. Jadi artinya memang suara PDI Perjuangan ini gagal dikebiri atau ditekan oleh quote ya Pak Jokowi gitu ya, tapi memang suara Mas Ganjar itu berhasil ditekan gitu, sehingga akhirnya suara Mas Ganjar yang masih ada Jokowinya itu semuanya pindah ke Pak Prabowo gitu. Kalau dilihat kan begitu sebetulnya Mbak Afi, dan Mas Anies memang sudah saya perkirakan dan berbagai hasil survei kan memang angkanya itu ada di 24-25 saja gitu. Tidak akan melebihi itu. Saya Kedai Kopi pernah di 28 ya, tapi itu akan percuma memang untuk 2 putaran bila suara Mas Ganjarnya terlalu kecil gitu. Nah ini kan sekarang nampaknya memang Ganjar adalah PDI Perjuangan gitu. Jadi ya suara Mas Ganjar yang memilih Mas Ganjar adalah pure suara PDI Perjuangan. Ya. Bahkan baik. Ya bahkan Gerindra pun ternyata memang ya pemilih Gerindra adalah 13 gitu dari waktu 2019. Kehadiran Pak Prabowo juga ternyata tidak mampu untuk menambah elektabilitas Gerindra. Jadi memang kemarin tuh saya bisa menyimpulkan bahwa 02 ini adalah tabungan elektabilitas Pak Prabowo di 2014 dan 2019 dan suara Pak Jokowi. 2014 dan 2019 Pak Prabowo melawan 2019 Pak Prabowo melawan incumbent itu angkanya 40-an%. Nah ini sekarang bersama incumbent gitu ya, quote and quote ya, walaupun anaknya akhirnya bisa menembus 50% bersatu, ada di angka 58-59%. Baik, Bang Hensat, nanti kita bahas soal perhitungan, kemudian juga soal strategi politik, termasuk apa benar ternyata memang tangan Jokowi lah yang berada di balik kesuksesan Prabowo Gibran. Kita harus jeda, usai jeda akan kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh